Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, siapa yang tidak masuk kepada sorga di dunia, maka selamanya dia tidak akan masuk sorga yang ada di akhirat. Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapapun yang tidak bisa memasuki sorga di dunia, maka dia tidak mungkin masuk sorga di akhirat. Apa maksud perkataan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul di Masjid Sukajadi, dan sebagaimana yang dijanjikan kita akan membahas satu buku 175 jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, karya Syekh Naib bin Mamduh Al-Su'ud. Dan buku ini sangat bagus sekali untuk kita kaji, karena bicara soal jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena buku ini cukup tebal, tentu tidak bisa dalam beberapa pertemuan, tapi tidak mengapa sambil berjalan pelan-pelan, karena inti daripada thalabul ilmi adalah mencari pengetahuan, terutama untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum bicara tentang jalan-jalan ke surga, di sini pengarang menjelaskan tentang sifat surga dan kenikmatannya. Kita tahu bahwa surga itu ada dua. Ada surga di dunia dan ada surga di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, siapa yang tidak masuk kepada surga di dunia, maka selamanya dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapapun yang tidak bisa memasuki surga di dunia, maka dia tidak mungkin masuk surga di akhirat. Apa maksud perkataan ini? Maksudnya ketika ditanya Imam Ibnul Qayyim, apa maksudnya surga di dunia itu?
Beliau mengatakan sorga di dunia itu adalah itminanul qalbi. Allah memberi kepada hati kita ketenangan dan kebahagiaan. Dan hati itu baru bisa tenang dan bahagia kalau melakukan banyak amal saleh. Lah buku yang kita bahas ini 175 jalan ke sorga ini adalah bicara tentang sorga di dunia. Jadi kalau ibu bisa melaksanakan 175 jalan menuju sorga, artinya kita sedang masuk ke sorga yang ada di dunia untuk wasilah masuknya kita ke dalam sorga yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin tidak mungkin kenyang untuk melakukan banyak amal saleh di dunia sampai betul-betul kedua kakinya mampu menginjak di sorga. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah kaki kananku yang masuk sorga, tapi kaki kiriku belum masuk sorga, maka aku belum merasa aman sampai dua-duanya ku injakkan di sorga, baru aku merasa tenang. Begitu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya orang itu masih di luar sorga, walaupun hanya satu garis saja, maka orang itu belum mendapatkan kenyamanan. Makanya Allah mengatakan ketika Allah bicara soal dialog dia kepada Adam dan Hawa, Allah katakan fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai setan itu mengeluarkan kalian berdua dari sorga wahai Adam dan Hawa, nanti kau akan celaka. Maknanya orang itu kalau sudah di luar sorga pasti dia celaka. Tetapi orang itu kalau di dalam sorga pasti dia akan bahagia. Masalahnya kita ini bukan terlahir di sorga, Bu. Kita ini terlahir di dunia, di luar daripada sorga, sehingga yang namanya kecelakaan itu masih menghampiri kita. Tapi kalau orang sudah masuk sorga, tidak mungkin celaka, pasti bahagia. Makanya Allah mengatakan jangan kalian berdua sampai keluar dari sorga, nanti kau celaka. Betul, ketika Adam sudah keluar dari sorga, apa yang terjadi? Maka syaitan makin merajalela untuk menggoda Adam dan Hawa dan seluruh anak keturunannya, sehingga ada yang menjadi pengikut syaitan dan itu kebanyakan, dan sedikit sekali yang selamat dari godaan syaitan. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini mu'alif rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala, mungkin beliau masih hidup ya, bahwa ada sifat-sifat sorga dan kenikmatan-kenikmatan sorga yang perlu kita ketahui. Kenapa? Kita perlu mengetahui gambaran sorga supaya kita makin rindu untuk masuk ke dalamnya. Walaupun demikian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehebat apapun saya atau ustadz manapun menggambarkan keindahan sorga, sorga itu tetap tidak bisa digambarkan. Sehebat apapun imajinasi seseorang menggambarkan sorga, sorga itu jauh daripada gambaran siapapun. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, sebuah kenikmatan di sorga yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, saking nikmatnya. Tetapi Nabi SAW karena dia pernah masuk ke dalam sorga, maka Rasul bisalah mensifatkan
sedikit dari kenikmatan sorga itu, bukan semuanya, karena tidak bisa dibayangkan masalahnya. Lah yang sedikit inilah menjadi perangsang kita supaya tahu bagaimana gambaran sorga, walaupun gambaran yang saya gambarkan itu menyelisihi sorga yang sesungguhnya, tapi kita punya pengetahuan sedikit bagaimana sifat sorga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Sebelum saya baca beberapa dalil tentang sifat, mulai dari pintu sorga, kemudian cara penghuni sorga, dan begitu seterusnya, ibu harus paham bahwa sorga itu adalah satu tempat yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ulama membahasakan sorga itu darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Sorga itu apa? Sorga itu satu tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah peruntukkan bagi para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Jadi saya ulangi, sorga itu Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Karena keyakinan ahli sunnah menyelisih keyakinan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mengatakan para pelaku dosa besar kalau masuk neraka tidak mungkin keluar dari neraka. Tapi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, para pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung directkan dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah azab dulu di neraka, setelah habis dosanya baru Allah ambil dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah makna sorga itu juga diperuntukkan untuk ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ya. Dan sorga ini sifatnya bertingkat-tingkat, bukan hanya satu tingkatan, tidak. Sorga itu bertingkat-tingkat. Di dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penghafal Quran, berbahagialah ibu yang suka baca Quran atau menghafal Quran atau gemar dengan Quran. Kenapa? Karena nanti di sorga orang-orang yang suka dengan Quran itu akan dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada mereka para pencinta Quran itu. Apa firman-Nya? Iqra wartab warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca dan naiklah. Jadi ketika kita membaca Quran itu disuruh naik, dan Allah letakkan rop-rop semacam sayap di belakang punggung, kemudian kita terbang. Allah mengatakan baca, terbang. Tetapi tartilkan bacaan sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Qur'anmu di dunia. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca di dunia, sampai di sorga Quran itu akan dibaca, dan itu pula yang menentukan tingkatan kita di sorga. Makanya Allah mengatakan bacalah Al-Quran, terbang sana, tentukan tingkatan, tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Al-Quran di dunia. Karena sesungguhnya kata Rasul, yang menentukan akhir tingkatanmu di sorga adalah ayat yang terakhir kau baca di dunia. Maknanya semakin banyak membaca Quran, semakin tinggi tingkatannya. Semakin malas membaca Quran, maka rendah pula tingkatannya. Maka jangan pernah malas untuk baca Quran. Itu yang menentukan tingkatan kita tuh di surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini beristimbat bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Jadi banyaknya tingkatan di sorga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.400 sekian. Itulah ayat dalam Quran itu.
Berarti tingkatan di sorga itu sekitar 6.400 sekian. Ini ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa tingkatan di sorga itu bukan sejumlah ayat, tetapi sejumlah huruf di dalam Al-Quran. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tingkatan di sorga itu tidak ada yang tahu kecuali Allah banyaknya. Tapi yang jelas satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Bayangkan. Dan luasnya sorga juga seluas langit dan bumi. Luar biasa. Kita saja punya tanah 1 hektar sudah wah kalau di Batam nih Bu ya. Apalagi di Nagoya itu yang punya tanah 1 hektar udah kaya tuh. Ini sorga seluas langit dan bumi, sekaya apa tuh orang tuh? Seluas langit dan bumi ya. Menunjukkan bahwa inilah kenikmatan sorga yang Allah berikan kepada kita, bahwa sorga itu bertingkat-tingkat. Kemudian yang lebih hebat lagi dari sorga ini, kenikmatan sorga itu Bu, itu sifatnya bertambah. Kenikmatan sorga itu sifatnya bertambah. Setiap detik, menit, hari, minggu, bulan, tahunnya. Jadi setiap detiknya bertambah. Kalau kenikmatan di dunia pasti ada berkurangnya, tidak mungkin tidak berkurang. Sekarang ibu nih, kan ada masa-masanya ibu itu mungkin di atas popularitas, di atas ya mungkin puncak-puncaknya nikmat, tenaganya masih kuat, wajahnya masih cantik, badannya masih sehat ya. Tapi ada waktu-waktunya berkurang tuh ya, semakin bertambah usia kan Bu. Tidak mungkin usia ibu 60 tahun berbeda sama dengan usia ibu ketika 40 atau 30 tahun, kan beda Bu. Itu berbeda tuh, kenikmatan akan sedikit-sedikit dikurangi tuh. Jangan cerita fisik ya kan, cerita makan saja dikurangi. Makanya sering saya istilahkan, ibu kalau usianya masih 20-30 tahun, itu kalau makan tuh masih pakai mulut tuh, karena semua masuk. Tapi kalau sekarang ibu usianya sudah 50-60 tahun, itu makannya pakai otak tuh. Karena tidak semua masuk, ya kan? Makan ini kolesterol naik, makan itu darah tinggi naik, makan ini stroke nanti, ya. Dari segi makan saja dikurangi itu. Minum juga sama. Kalau dulu minum es, minum yang manis-manis itu hantam saja. Sekarang enggak. Air putih, itu pun yang hangat kan itu ya. Itu pun dibatasi, kalau malam enggak bisa tuh banyak-banyak. Nanti kencing pula malam-malam. Jadi banyak itu, dari makan minum saja sudah terkurangi kan. Apalagi tenaga. Tenaga sudah. Kalau dulu kerja itu ya Bu, mau nyapu, mau ngepel, mau nyetrika, mau apa, nyantai saja. Sekarang bau nyapu sedikit sudah pegang pinggang, udah sakit pinggang kan itu. Udah itu ya, apalagi bekas habis dioperasi lagi kan, nah, itu sudah rusak pula organnya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa kenikmatan di dunia itu pasti berkurang, tapi kenikmatan di sorga itu tidak akan berkurang. Dan ini ditunjukkan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, ketika Nabi SAW bicara soal sukul jannah, bicara soal pasar sorga. Di pasar ada sorga Ustaz? Ada ya, tapi bukan kayak pasar induk di Nagoya, enggak. Perhatikan hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna fil jannati la suqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihus shimal fatahussu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdaztu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamala fayaqulun antum wallah laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamala.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, sesungguhnya di sorga itu ada pasar yang didatangi penghuni sorga setiap hari Jumat. Kalau di dunia diistilahkan hari Jumat, kalau di sorga diistilahkan Yaumul Mazid namanya. Yaumul Mazid itu hari tambahan nikmat. Kemudian bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pun pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah indah, telah bertambah keindahan dan ketampanannya. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun sama. Setelah kedatangan kami dari pasar semakin bertambah indah dan juga cantik kalian. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Jadi di sorga itu ibu, setiap Jumat, baik laki-lakinya atau perempuannya, itu diberikan keindahan. Jadi kalau laki-lakinya ke pasar, kalau ibu-ibunya di rumah. Lah laki-lakinya ini, mereka ke pasar bukan untuk belanja, tidak ada jual beli di pasar itu. Mereka hanya untuk berjumpa dengan teman-teman mereka sesama orang-orang yang masuk surga di dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, liqaul ikhwan jala'ul akhar, jala'ul ahzan. Kata Umar bin Khattab, bertemu teman-teman adalah penghilang kesedihan. Jadi penduduk surga itu diberikan kenikmatan pikiran dengan cara apa? Dipertemukan teman-teman mereka. Jadi kalau teman-teman ibu ya biasa kayak di dunia kan diajak ke rumah. Kalau laki-laki kan diajak ke warung kan gitu ya. Jadi sebenarnya surga itu miniatur dunia. Kalau laki-laki kan lebih banyak ketemu dengan kawan di mana? Di warung kopi. Kalau ibu ketemu dengan kawan-kawan diajak ke rumah. Masak-masak kan itu ya bu ya. Lah di surga kurang lebih seperti itu tuh. Jadi kalau hari Jumat laki-lakinya ke pasar berjumpa dengan kawan-kawannya, kalau perempuannya ya di istana itu diundangnya kawan-kawannya. Kemudian bicara soal urusan dunia. Bicaralah, masih ingat dulu saya ngaji di Sukajadi, ingat enggak? Kamu di samping saya sampai ngantuk-ngantuk tuh. Jadi nanti diceritakan tuh di surga. Lah nanti kalau pulang nih, bapak-bapaknya pulang dari pasar itu, maka sebelum pulang itu akan ada angin yang bertiup dari utara. Angin itu membawa debu. Kemudian debu itu menghantam pakaian bapak-bapak dan juga wajah bapak-bapak yang sedang ada di pasar itu. Tiba-tiba berubah total. Semakin tampan, semakin kuat, semakin macho bahasa kitanya ya. Rupanya istri-istri mereka di rumah pun sama. Ya. Sama, makin cantik juga setiap Jumat itu. Makanya ketika berjumpa tuh kaget. Suaminya melihat istrinya kaget, istri pula melihat suaminya kaget. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana sifat sorga itu. Kalau bicara soal nikmat itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Itulah pasar sorga. Kalau pasar di dunia bu, nggak ada cerita bapak-bapak keluar dari pasar itu makin ganteng. Coba aja ibu bawa ke pasar bapak-bapak, nggak ada ceritanya laki-laki mau ngikutin ibu di belakang kan? Pasti nunggu di parkiran. Ah masuk sana, nih duit kan gitu ya. Karena ada was-was tuh bapak-bapak tuh. Kenapa was-was bu? Kenapa dijatah kan? Nih kasih sekian juta masuk. Dia tunggu di parkiran atau nanti dijemput jam berapa keluar? Gitu bu ya. Sebab kalau ngekor di belakang, nanti yang dicatat itu nggak dibeli, yang tak tercatat pula itu yang diambil. Kan makin stres tuh bapak-bapak tuh. Itu pasar di dunia bu. Kalau pasar di akhirat kan nggak seperti itu. Betul-betul keluar dari pasar itu makin cakep gitu ya. Lah ibu-ibu di rumah pun makin cantik. Maka bahasanya di sini bapak-bapak yang pulang dari pasar itu apa kata mereka? Laqad izdaztum husnan wa jamala. Loh, kenapa kau lebih cantik pula dari sebelumnya? Ya, kapan kau ke salon gitu? Di dunia kan ke salon dulu bu. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang nggak salonnya itu. Kalau di sorga subhanallah, di situ menunjukkan bahwa kenikmatan sorga itu bertambah. Atau contoh saja yang lain yang menunjukkan kenikmatan sorga itu bertambah. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata,
Apa kata beliau? Inni la a'lamu akhir ahli nar khurujan minha wa akhir ahli jannah dukhulan minha. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku pernah mendengar Rasul, bahwa Rasul mengatakan tentang siapa yang terakhir keluar dari neraka, dia pula yang terakhir masuk surga. Ya jelaslah terakhir dari neraka, pasti dia terakhir masuk surga. Masalahnya, ketika dia hendak masuk surga, pintu surga pula sudah ditutup. Ini yang terakhir keluar dari neraka ini, sehingga dia hanya bisa melihat surga itu dari celah-celah pintu. Kemudian dia menghayal dan mengatakan, Ya Rabb adkhil jannah, Ya Rabb masukkanlah aku ke surga. Masa aku hanya ngintip di pintu saja, kata. Maka Allah mengatakan begini, menghayallah wahai hamba, menghayal, kira-kira kalau engkau ingin mendapatkan nikmat seperti apa nikmatmu? Coba hayalkan. Akhirnya orang ini menghayal bahwa dia punya istana, dia punya ini, punya itu, pokoknya sudah puncak khayalannya lah dia. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Menghayal saja. Pokoknya kata Allah, hayalkan sampai habis hayalanmu, katanya. Menghayal dia. Kemudian setelah menghayal, kata Allah, aku berikan 10 kali lipat dari hayalanmu. Itu yang terakhir masuk ke dalam surga, yang terakhir keluar neraka, dan terakhir masuk surga. Ketika dia menghayal, kata Allah, aku berikan kau 10 kali lipat daripada hayalan. Itu yang terakhir itu. Makanya ketika dia yang terakhir masuk surga itu, merasa dia pula yang pertama masuk surga, karena nikmatnya luar biasa. Disangkanya dia yang pertama masuk surga, padahal dia yang terakhir tuh. Itu luar biasa tuh ya, orang masuk surga itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan apa? Bahwa kenikmatan di surga itu yazdad wa yazdad, bertambah, bertambah dan bertambah. Tidak ada kurangnya. Itulah bedanya surga dengan dunia ini. Dan di surga itu Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ahlul jannah, idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin, inna lakum an tahyaw fala tamutu abada, wa inna lakum an tasihhu fala tasqumu abada, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada." Kata Nabi SAW, apabila penduduk surga sudah masuk dalam surga, ingat, orang kalau sudah masuk surga nggak mungkin keluar. Tapi kalau orang masuk neraka memungkinkan keluar, kecuali orang yang ditakdirkan kekal di dalam. Tapi kalau orang sudah masuk surga, mustahil dia keluar dari surga. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang masuk surga itu karena rahmat Allah, tapi orang masuk neraka itu karena keadilannya. Makanya ada memungkinkan keluar. Kata Nabi SAW, apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, maka ada yang menyeru dengan berkata-kata, kalian akan hidup selamanya, tidak akan mati selamanya. Kalian akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit selamanya. Kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Dan kalian akan senantiasa merasakan nikmat dan tidak akan putus asa selamanya. Lihat, 4 kenikmatan penduduk surga itu. 1, kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati. Salah satu hal yang membuat orang stres di dunia itu, Bu, salah satunya apa? Mengingat kematian. Terutama ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Biasanya terbayang-bayang dengan kematian itu mesti ada tuh. Kalau usia 20, 30 tahun, bagikan hidup selamanya tuh, gak mikir mati. Usia-usia tanggung itu gak akan mikir mati, Bu. Anak tanggung itu lihat trek-trekan di jalan, gak mikir dia kalau ketabrak, kalau jatuh dia mati kan, Bu. Tapi kalau sudah usia 60 tahun sampai 70 tahun, itu pasti dibayang-bayang kematian. Itu pasti, tidak mungkin tidak, pasti Bu akan dibayang-bayang kematian. Nanti mikir tuh, jangankan lagi cerita kematian, terkadang terbayang-bayang susahnya dulu tuh.
Nanti kalau saya sakit siapa yang merawat? Nanti kalau saya sakit siapa yang nunggui saya? Nanti kalau saya gini siapa yang kasih makan? Itu ada tuh perasaan kayak gitu orang tua. Terutama terbayang-bayang kematian sehingga stres hidupnya. Makanya kenapa orang yang sudah tua itu anaknya harus pandai-pandai menghibur. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tuamu sudah sampai tahap tua, maka jangan katakan kepadanya kalimat atau membentaknya. Kan begitu Quran tuh. Karena masa-masa seperti itu masa-masa emosional tinggi. Disentuh sedikit saja marah. Nanti akan ibu rasakan tuh, emosional tinggi itu nanti kalau sudah tua. Karena nanti akan dibalikan seperti anak-anak. Ya. Orang tua itu kalau sudah tua pasti akan seperti anak-anak. Makanya ngurus anak kecil masih lebih enak kan Bu, daripada ngurus orang tua. Karena ngurus anak kecil itu masih ada lucu-lucunya Bu. Kalau ngurus orang tua mana ada lucu-lucu, yang ada dongkol aja, kena marah aja, kena maki kan Bu ya. Di situ letak sabarnya. Ya. Dan kalau seandainya kita ini merawat anak Bu, anak kita sakit, pasti kita khawatir kalau seandainya dia meninggal. Tapi kalau ngurus orang tua, kebayang saja tuh kapan lah meninggal. Buat capek saja kan itu ya. Kalaupun meninggal itu sudah takdirnya kata. Kalau ngurus anak meninggal, kalau bisa saya aja ya Allah yang mati, jangan anak saya. Kalau orang tua meninggal ya memang sudah takdirnya, tidak mungkin saya aja yang mati. Ya, itulah bedanya. Makanya kenapa di sorga itu Allah berikan kenikmatan ini, nggak akan terpikir dengan kematian di sorga itu. Yang ada hidup, senang. Nah, itu di sorga. Ini kenikmatan pertama. Kenikmatan yang kedua kata Nabi SAW, kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit. Ya, kalau di dunia ini sakit sedikit saja stres. Apalagi sakitnya banyak, apalagi sakitnya lama, apalagi sakitnya parah, apalagi sampai terduduk gitu ya di kursi roda, apalagi sampai terbaring tidak bisa bergerak. Masya Allah Bu. Makanya sering saya katakan Bu, orang sakit itu terkadang bukan hanya sakit karena penyakitnya, tapi lebih sakit dari penyakitnya ketika sudah tidak ada lagi yang datang menjenguknya. Itu lebih sakit lagi itu. Sudah sakit dengan penyakitnya, lebih sakit lagi nggak ada yang jenguk dia. Oke lah kalau orang luar gitu ya, mungkin ya wajar lah kadang-kadang menjenguk sekali dua kali. Tapi terkadang orang-orang dekat kita, anak-anak kita terkadang jauh-jauh, ya paling tinggi paling pasangan hidup itu saja tuh. Makanya penting cari pasangan yang setia. Sebab kalau tidak setia, ibu dibiarin terbaring, suami kawin lagi kan begitu. Jadi stres nantinya. Ya. Nah, jadi orang sakit itu seperti itu Bu. Makanya kenapa orang yang menjenguk orang sakit itu diberi pahala besar. Orang yang kalau ibu jenguk orang sakit, itu datang 70.000 malaikat akan berada di belakang ibu dan mendoakan ampunan kepada ibu sampai ibu kembali. Kenapa coba? Orang yang menjenguk orang sakit itu diberikan pahala yang sangat besar, karena salah satu daripada penyembuhan orang sakit itu ketika diberi hiburan oleh orang-orang yang datang yang menjenguknya. Itu salah satu hiburannya tuh. Bukan hanya obat kemudian dia sembuh. Betapa banyak orang yang makan obat gak sembuh-sembuh tuh. Makanya salah satu penyembuhan besar itu karena banyak yang mengunjungi orang sakit itu. Kunjungan-kunjungan itu entah doanya, entah ceritanya, entah hiburannya, itu yang mempercepat kesembuhan. Ya, makanya di sini, tapi di sorga nggak mungkin bicara soal penyakit, itu di dunia saja cerita penyakit itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa innalakum antashibu fala tahramu abada. Dan kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua. Lihat Bu, orang-orang yang mereka gila dengan kecantikan kan Bu, udah takut sama umur tuh biasanya. Apalagi kalau dia punya uang, dia habiskan itu untuk suntik sana, suntik sini kan, silikon sana, silikon sini. Akhirnya miring-miring wajahnya itu nggak jelas. Karena hanya untuk mempertahankan kecantikan saja. Padahal cantik itu bukan hanya sekedar fisik dalam Islam itu kan, tapi lebih daripada itu takwa. Makanya ada kata-kata walibasut takwa khairun kata Allah. Dan pakaian takwa itu jauh lebih baik dibandingkan pakaian yang melekat di badan.
Artinya kecantikan di muka itu tidak lebih baik daripada kecantikan dalam hati. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa anna lakum wa inna lakum antan amu fala tab'asu abada. Dan kalian akan terus di atas nikmat dan tidak akan pernah putus asa. Di dunia betapa banyak orang putus asa gara-gara ekonomi kan? Ya, gantung diri gara-gara ekonomi. Saya pikir yang gantung diri itu perempuan saja, Bu. Gara-gara faktor ekonomi. Bapak-bapak pun ada yang gantung diri gara-gara faktor ekonomi. Ya, ada kejadian itu. Ada seorang bapak-bapak padahal punya anak kecil-kecil. Ya. Istrinya masih muda, anaknya baru beberapa tahun saja. Dan dia pun bekerja, cuman mungkin pekerjaannya itu hanya ya mencukupi untuk sehari dua hari. Dia nggak tahan tuh, bunuh diri, Bu. Masuk koran. Saya baca subhanallah, otaknya di mana gitu kan. Rupanya bukan hanya ibu-ibu, saya bapak-bapak zaman sekarang sudah gantung diri juga gara-gara ekonomi itu, gara-gara faktor ekonomi itu. Tapi di sorga nggak ada orang gantung diri. Ya. Taib, intinya bahwa di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat. Kalau saya simpulkan sebelum saya masuk, bahwa kenikmatan sorga itu satu, Bu. Ada yang sifatnya badan. Allah berikan nikmat kepada badan kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah berikan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, berbagai macam tempat tinggal yang indah-indah, yang lezat-lezat, yang tidak terpikirkan oleh kita. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim ketika bicara soal kenikmatan makan dan minum penduduk surga itu, apa kata Allah? Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan buah-buahan baru makanan, rupanya dalam ilmu kesehatan wallahu alam, saya pernah tanya dokter, mungkin ada dokter di sini, bahwa kan biasanya kalau kita kan makan baru buah gitu ya. Rupanya yang sehat itu buah dulu baru makan katanya kan. Ya memang konsep Quran gini. Lihat Al-Quran mendahulukan buah-buahan baru makanan. Ya memang konsep kesehatan itu makan buah dulu baru makan berat, bukan makan berat dulu baru makan buah gitu ya. Itu konsep Quran seperti itu. Dan rupanya dari kesehatan benar, makan buah dulu baru makan berat. Antara rahasianya apa? Yang jelas Al-Quran itu mengajarkan kesehatan. Di sini Allah mengatakan wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan, Allah dahulukan buah-buahan dulu tuh. Baru cerita lahmi tayrin, baru cerita makanan. Lahmi tayrin, lahm itu artinya daging, tayr itu artinya burung terbang. Bukan berarti daging burung saja, tidak. Kalimat lahmi tayrin ini menggunakan nakirah, maknanya semua binatang yang ada di sorga itu tidak ada binatang yang melata. Maksudnya tidak ada yang binatang yang berjalan di bumi itu tidak ada. Karena gravitasi bumi itu yang ada di bumi saja. Kalau orang sudah masuk sorga nggak ada gravitasi di sana. Jadi semua di sorga itu terbang, Bu. Semua terbang, kambing terbang, sapi terbang, semua terbang. Ibu aja terbang di sana. Nggak perlu pikir jadi Superman dah. Nanti ibu terbang juga di sana. Karena nggak ada gravitasi, sudah nggak ada hubung kait bumi dengan kita di sorga. Ya. Hubung kait kita dengan bumi ya di bumi ini, malah ada gravitasi. Gak bisa terbang kita karena tersedot bumi ya kan. Di sorga gak ada gravitasi lagi, karena gak ada hubungan kita dengan bumi. Makanya Allah istilahkan dalam Quran itu walahmi tayrin. Semua terbang, kambing terbang, sapi terbang, unta terbang, semua terbang. Ibu aja terbang ya. Semua terbang di sana, subhanallah. Itulah kenikmatan sorga. Jadi yang pertama nikmat badan, mulai dari makanannya, kemudian minumannya, dibuat makanan lezat dan minuman lezat sehingga badan kita sehat. Kemudian yang kedua nikmat hati. Allah berikan hati kita nikmat. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 47 itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut segala rasa dendam dalam hati mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga itu saling bersaudara.
Di sorga itu tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad. Semua satu hati. Kenapa demikian? Karena sebelum orang masuk sorga sudah terjadi kisos di situ. Kata Syekh Utsaimin, ingat kisos itu terjadi 2 kali. Pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Anggaplah di dunia kita sudah terjadi kisos, orang bunuh dibunuh. Nanti di akhirat terulang lagi kisosnya. Untuk apa? Untuk memastikan keadilan Allah sehingga orang masuk ke dalam sorga itu betul-betul mendapatkan keadilan mutlak sehingga tidak ada bermusuhan ketika sama-sama masuk sorga. Dan itu nikmat luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati tayri. Akan ada sekelompok orang yang masuk surga itu hati mereka dibuat seperti hati burung. Apa maksudnya? Penduduk surga itu hati mereka seperti hati burung. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hati burung itu ada 3 keutamaan. Hati burung itu ada 3 keutamaan. Pertama, burung itu memiliki kelembutan. Maka penduduk surga semua hatinya lembut. Tidak ada yang keras. Ya. Kalau di dunia kan keras bu hati kita ya. Apalagi ada masalah, kemudian mudah emosi kan. Kadang-kadang masalah rumah dibawa ke kawan gitu. Masalahnya dengan suami sebenarnya, tapi dibantingkan ke kawan masalah kan itu. Ada apa nanti ini kok murang-muring dari tadi? Berarti ada masalah di rumahnya. Bayangkan masalah rumah dibawa keluar kan? Itu ibu-ibu tuh. Ya. Tapi di sorga nggak ada, karena hati mereka seperti burung, lembut, nggak ada masalah di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, hati burung ini adalah hati yang sangat tawakal kepada Allah. Makanya ketika Rasul bicara soal bagaimana rizki, mencari rizki itu, selalunya Rasul mempermisalkan dengan burung kan. Apa kata Rasul? Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah, la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kalian akan diberikan rizki seperti burung mencari rizki. Di mana dia keluar lapar, pulang pula sudah kenyang. Dari mana burung itu dapat makanan coba? Mereka tidak sekolah. Mereka tidak punya akal. Rupanya instingnya diarahkan kepada rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian ada beberapa makhluk itu yang dijadikan percontohan tawakalnya kuat, salah satunya burung. Lah, hati penduduk sorga itu adalah hati yang paling tawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, hati burung itu ada hati yang dipenuhi dengan perasaan takut. Makanya burung itu tidak mungkin menelantarkan anaknya, dia akan kembali tuh. Dia akan takut luar biasa. Kalau ada yang ganggu dia akan marah. Ya, berarti dari sini kenapa kemudian penduduk sorga itu akan dibentuk hati mereka seperti hati burung? Pertama karena kelembutannya, kedua karena rasa takutnya, ketiga karena tawakalnya. Inilah hati penduduk sorga, dipenuhi dengan kelembutan, dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, dan dipenuhi dengan tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat luar biasa, namanya nikmat hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, di sorga itu bukan hanya nikmat hati, tapi rohatul bal, nikmat pikiran. Pikiran kita akan plong, akan bahagia, nggak akan pernah rungsek di sorga itu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 48-nya, la yamassuhum fiha nasabun wa hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Maksud lelah di sini kepenatan pikiran. Di dunia saja ibu di rumah saja ya habis kerja, habis nyapu, habis ngepel, kelamaan. Nanti suami datang minta minum, minta makan, kadang-kadang nggak mau cepat bergerak. Kenapa? Masih penat, belum hilang capeknya. Jadi apapun di dunia, aktivitas apapun di dunia itu pasti buat penat. Makanya kenapa Khadijah bintu Khuwailid, ingat kematian Khadijah bintu Khuwailid itu. Jadi saat pengepungan orang-orang Quraisy, jadi Abu Jahal itu dengan 18 kabilah bersepakat untuk meminta agar Abu Talib menyerahkan Nabi kepada mereka untuk dibunuh. Tapi Abu Talib walaupun di atas kekafirannya tidak mau menyerahkan Nabi. Karena sebab itulah maka 18 kabilah akhirnya memboikot Bani Hashim.
karena tidak mau menyerahkan Nabi selama 3 tahun. Bayangkan diboikot, tidak ada makanan yang masuk, tidak ada kendaraan yang boleh lewat, dilarang tidak boleh kawin dengan Bani Hashim, dan seperti itulah mereka memboikot sampai 3 tahun. Akhirnya kelaparan mereka, sampai sebagian mereka ada yang makan daun. Lah disitulah harta Khadijah habis ludes karena memberi makan satu kabilah dalam pengepungan 3 tahun itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan akhirnya pengepungan itu berakhir setelah 3 tahun. Tetapi kondisi Khadijah semakin melemah, dan juga Abu Thalib juga melemah. Akhirnya sakit, kemudian Abu Thalib meninggal duluan. Lah saat itu Khadijah mencari-cari Nabi SAW setelah pengepungan itu. Sementara Nabi SAW berada di atas bukit sedang tafakur. Khadijah biasa, sudah tua juga kan. Khadijah kan meninggal juga di atas usia 60 tahun. Jadi Khadijah memasakkan makanan yang enak, kemudian juga membawa minuman yang lezat untuk Nabi, suaminya. Dicarinya, dicari ke sana nggak ketemu, dicari ke sini nggak ketemu. Rupanya dia dapat kabar Rasul di atas bukit. Namanya wanita sudah tua, bawa makanan, terkadang jatuh, terkadang berdiri, jalan lagi. Lah kebetulan waktu itu Jibril alaihi salatu wassalam sedang turun menemui Nabi sebelum datangnya Khadijah. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jal wa minni. Ya Rasulullah, kata Jibril, itu Khadijah sedang mengarah kemari dari bawah tuh. Lihat, Khadijah sedang mengarah kemari. Di tangannya membawa bejana, ada makanan dan minuman lezat untuk. Nanti kalau dia sampai, sampaikan salam dari Allah dan dari aku. Satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah hanya Khadijah. Aisyah ya dapat salam, tapi dari Jibril, tapi tidak dari Allah. Hanya satu-satunya wanita yang dapat titipan salam dari Allah hanyalah Khadijah. Makanya Jibril mengatakan, titipkan salam dari Rabbnya dan dari aku. Kemudian kata Jibril, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin wala sahabin fihi wala nasab. Dan sampaikan juga kabar gembira kepada istrimu Khadijah, wahai Rasul, bahwa kelak dia akan dibangunkan di sorga dengan satu rumah yang terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan padanya. Kemudian Jibril pun pergi. Setelah itu Khadijah naik. Kemudian dia memeluk suaminya Nabi SAW seraya menyerahkan makanan dan minuman itu. Tapi Rasul mengatakan, ya Khadijah, baru saja Jibril datang kepadaku. Allah menitipkan salam untukmu dan Jibril juga menitipkan salam untukmu. Apa kata Khadijah? Innallaha huwas salam wa minhus salam. Allah adalah salam dan darinya lah keselamatan. Maka kemudian Khadijah sambil menangis karena senangnya dia mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Kemudian dia memeluk Nabi SAW. Saat itulah Khadijah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dalam pelukan Nabi SAW. Khadijah meninggal dalam pelukan Nabi, tapi meninggalnya Nabi dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Itulah bedanya. Jadi saat dipeluk Rasul, disitulah Khadijah meninggal. Dan Rasul pun saat dipeluk Aisyah dia meninggal. Ya. Yang ingin saya katakan di sini, bagaimana Nabi SAW dihabarkan oleh Jibril bahwa Khadijah kelak masuk surga, tidak ada kepenatan dan tidak ada kepayahan. Maksudnya pikirannya tenang. Semua penduduk surga itu tidak ada penat lagi. Betul-betul rohatul bal dalam bahasa Arabnya. Betul-betul hatinya plong. Nggak mikir sana, nggak mikir situ. Kalau di dunia ini kan banyak yang dipikirkan, Bu. Banyak. Cicilan ini belum selesai, cicilan itu belum selesai, pengen ini belum selesai. Tengok tas kawannya, kapan sih pengen punya kayak dia, ya. Tengok sandal kawannya, dari mana belinya katanya. Tengok pakaian kawannya diraba-raba, bagus sekali ini kainnya katanya.
Macam-macam orang itu kan di dunia itu. Stres akhirnya. Ya. Di sorga nggak ada. Itulah nikmat pikiran luar biasa. Kemudian juga di sorga, selain nikmat yang ketiga, yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga nikmat mata, nikmat memandang. Dan paling besar kenikmatan di sorga adalah pandangan kita kepada Rabb kita. Kita akan diperlihatkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita. Itulah yang disebut dengan ru'yatullahi azza wa jalla. Kita akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu muqaddimah ya. Walaupun nanti kita baca di sini, nah ada yang sudah dijelaskan. Kenapa saya kasih muqaddimah seperti itu? Biar kita tidak lama-lama membacanya di sini. Tapi kita masuk pada bab yang pertama, halaman ke-11, sifat pintu sorga. Ngomong-ngomong sampai jam berapa, Bu? Ini jam 9.30. Kita berhenti di jam 10 aja, Bu ya. Hah? Karena ini kan mau dipakai Jumatan ya. Nah, kira-kira kalau jam 10-11 ada 2 jam lah. Kasihan bapak-bapak kalau ibu di sini, mereka nggak bisa dapat unta nanti. Kan yang pertama dapat unta kan, Bu? Gara-gara ibu nggak dapat unta, dapat ayam pula di belakang nanti. Kasihan ya, Bu ya. Kita buat perjanjian jam 10 selesai. Ya. Taib. Tanya jawabnya. Afwan Ustaz, sampai 9.45 nggak apa-apa Ustaz? 9.45. Nah, Oke, siap. Masih ada waktu berapa menit lagi? 20 menit lagi. Taib. Sifat sorga dan kenikmatannya. Satu, kita bicara soal pintu sorga. Di sini Allah mengatakan, perhatikan bukunya dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dibawa ke dalam sorga berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke sorga, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah sorga itu sedang kamu kekal di dalamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak kita baca semuanya, kita ambil singkat-singkat saja. Fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaim. Di dalam sorga itu ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan Rasul juga mengatakan, anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanatan wa la ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadidun minaz ziham. Sesungguhnya jarak antara dua pintu dari pintu-pintu surga adalah perjalanan 40 tahun, sehingga akan datang satu hari dan dia bersuara bising karena ramai berdesak-desakan orang di pintu surga. Jadi begini, saat manusia lepas dari kontoroh itu ujung daripada titian siratal mustaqim. Ujung daripada titian itu disebut kontoroh. Di kontoroh inilah terjadi kisos antar orang-orang yang beriman. Karena kisosnya orang beriman dengan orang kafir itu sebelum titian, tapi kisosnya sesama orang yang beriman setelah titian. Selesai ini kisos nih, tidak ada lagi kisos, semua sudah selesai, maka bergeraklah manusia berjubel di pintu sorga. Makanya bahasanya di sini apa? Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadhidun minaz ziham. Dan akan datang zamannya di mana banyak suara-suara bising, saking berdesak-desakannya orang di pintu sorga itu jadi bising. Ya. Jadi nanti suatu hari manusia akan berdesak-desakan di pintu sorga. Masalahnya pintu sorga nggak dibuka. Dan tidak ada yang mampu membuka pintu sorga kecuali Nabi. Dan itulah salah satu syafaat khusus di mana Rasul itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah dipastikan masuk sorga, tapi tidak bisa masuk sorga kecuali Nabi yang memasukkannya. Inilah orang-orang yang sudah divonis masuk sorga kan? Mereka sudah berjumbal di pintu sorga, mereka sudah pasti masuk sorga. Masalahnya mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Karena hanya Rasul yang bisa membuka pintunya.
Dan itu syafaat khusus namanya. Syafaat khusus bagi Nabi SAW, memasukkan orang-orang yang sudah divonis masuk surga, dimasukkan ke dalam surga. Karena hanya dia yang bisa membuka pintunya. Adapun pintu surga itu Rasul mengatakan 8. Adapun pintu neraka itu kan 7. Kenapa dilebihkan 1 pintu surga? Kenapa pintu neraka tidak dilebihkan? Pintu neraka 7, pintu surga 8. Kan dilebihkan 1. Ada apa dengan kelebihan pintu surga? Kenapa tidak sama saja pintu neraka 7, pintu surga 7? Kenapa mesti dilebihkan 1? Jadi 8 pintu. Kata ulama mengatakan, kenapa pintu surga itu 8, pintu neraka itu lebih sedikit 7? Untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu jauh lebih luas lagi dibandingkan kemurkaannya. Itulah isyarat hadis Nabi SAW, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku akan meliputi kemurkaanku. Karena orang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya. Sebagaimana orang masuk neraka itu bukan karena dosanya, tapi karena keadilannya. Orang dimasukkan ke dalam neraka. Lah pintu surga itu luas, Bu. Sampai di sini jelaskan antara daun satu dengan daun pintu yang lainnya itu perjalanan 40 tahun perjalanan, coba, Bu. Ibu kalau jangan pakai pesawat, jangan pula pakai bus, jalan kaki nggak berhenti aja, Bu. 40 tahun kira-kira sampai mana, Bu? Sudah berapa kali ngelilingi dunia tuh? 40 tahun nggak berhenti. Itulah jarak pintu surga ke pintu surga yang lainnya. Itu kalau ibu jalan kaki. Kalau ibu pakai kendaraan 40 tahun sampai di mana? Kalau ibu pakai pesawat 40 tahun sampai di mana? Ya kan? Itulah saking jarak, saking jauhnya jarak satu ke jarak pintu yang lainnya. Saking luasnya surga itu maksudnya. Dan ingat, setiap pintu surga itu ada penyeru. Setiap pintu surga itu ada penyeru. Jadi kalau memang pintu surga ini memang khusus untuk orang yang pakar sholat, maka akan diserukan di pintu itu, orang-orang yang pakar sholat, masuk kau dari sini, jangan masuk dari situ. Nanti yang pakar-pakar puasa ada lagi yang manggil tuh dari pintu yang lain, pakar-pakar puasa, masuk kau dari pintu royan, jangan masuk dari pintu sana. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia itu, Bu, terkadang Allah lebihkan di satu ibadah, tidak dilebihkan di ibadah yang lain. Ibu ada yang kalau sholat itu mudah banget, tapi suruh puasa nggak bisa, lapar. Tapi kalau suruh sholat senang ibu. Ada orang itu yang ibu suka sedekah, kalau sedekah itu nyah-nyah saja, sedekah ambil. Tapi kalau suruh sholat malam susah pula bangun ibu. Ya. Ada orang yang masya Allah kalau suruh puasa itu mau puasa Daud dihantamnya 2-3 tahun itu nyantai aja, dia nggak punya lapar. Tapi kalau suruh sedekah pelit pula dia. Ya. Jadi ada orang-orang itu yang ditentukan oleh ibadahnya masing-masing, kan, Bu. Ada orang dimudahkan sholat, tak dimudahkan puasa. Ada orang dimudahkan puasa, tak dimudahkan sedekah. Ada yang dimudahkan sedekah, tak dimudahkan untuk begini begitu. Ya. Makanya kenapa pintu surga itu disesuaikan dengan mana profesi ibadah ibu yang terbanyak. Kalau di sholat masuk dari pintu sholat, kalau di puasa masuk dari pintu puasa, kalau di sedekah masuk dari pintu puasa, kalau di haji masuk dari pintu haji, dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, adakah orang yang diizinkan masuk dari sebuah pintu? Jawabannya ada. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah satu-satunya sahabat yang diizinkan masuk dari 8 pintu manapun. Itu kau laki-laki. Kalau ibu-ibu itu paling mudah, Bu. Kata Nabi SAW, asal 1 jaga sholat 5 waktunya, 2 jaga puasa Ramadannya, 3 jaga suaminya, 4 jaga kehormatannya, masuk surga dari 8 pintu yang ibu suka. Itu kata Nabi. Kenapa di sini 4 pokok yang disebut? Sholat wajib, puasa Ramadan, jaga kemaluan atau kehormatan, jaga suami. Kalau ibu bisa menjaga 4 ibadah ini, maka keibadah yang lainnya akan mudah dijaga. Tapi kalau ibu sudah meremehkan 4 ibadah ini, keibadah yang lainnya pasti diremehkan. Itu maksudnya.
Kenapa Rasul mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha? Apabila ibu jaga salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, jaga puasa Ramadan. Wa ata'at ba'laha, jaga suami taat sama suami. Wa hafizat farja, jaga kehormatan atau kemaluannya. Masuklah dari sorga dari 8 pintu mana yang ibu sukai. Kenapa ibu disuruh salat 5 waktu dijaga? Kenapa laki-laki tidak? Laki-laki tetap menjaga, tapi wanita harus lebih menjaga. Kenapa? Karena ada waktu-waktu haid. Laki-laki tidak ada haidnya. Kalau laki-laki haid LGBT lah. Ya. Kenapa waktu haid ini harus dijaga? Karena kan ibu tahu nih kebiasaan kan. Ini kebiasaan saya awal bulan nih. Ini kalau nggak hari ini besok haid nih saya. Berarti ibu sudah tahu kebiasaan haid. Kalau sudah tahu hari ini atau besok haid, jangan sampai mengulur-ulurkan waktu sholat. Karena sudah tahu kebiasaannya tuh. Sebab kalau sudah tahu kebiasaannya, nanti aja lah, duhur kan masih lama, asar kan masih lama. Sekali datang tuh darah haid itu, berarti ibu sengaja melalaikan sholat. Ini satu. Kenapa harus dijaga 5 waktu itu? Yang kedua, puasa Ramadan. Biasa wanita itu pasti punya utang kalau puasa Ramadan. Tidak mungkin tidak punya utang. Pasti punya utang kalau masih normal haidnya. Nanti nih, kadang-kadang sebagaimana ibu malas kalau punya hutang sama orang dibalas, membayar. Sama Allah pun kadang-kadang malas bayar juga, Bu. Nanti tahun depan mau bayar tuh, mau dekat-dekat Ramadan tuh, baru sibuk tuh. Saya punya utang, dihitung tuh. Ya. Ketika mau bayar, rupanya diundur nanti Ramadan masih berapa hari lagi, masih bisa saya katanya. Tahu-tahu seminggu lagi mau Ramadan, baru terpikir bayar hutang. Ketika mau bayar hutang, haid pula keluar. Ini kan masalah, Bu. Makanya disuruh jaga puasa, ya kata Nabi. Kemudian jaga suami, ya, jaga suami, ya gimana caranya lah, pandai-pandai ibu jaga suami dan jaga kehormatan. Kenapa ibu disuruh jaga kehormatan, jaga kemaluan atau jaga kehormatan? Karena memang ada beberapa wanita itu yang ditinggal pergi suaminya jauh gitu kan, entah kerjanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru pulang. Ini kan menjaga keimanan kan? Maka di zaman Umar bin Khattab itu, kenapa tentara perang yang tadinya dibuat oleh Umar bin Khattab setahun baru ganti, dibuat 6 bulan sekali baru ganti? Karena untuk menjaga kehormatan wanita. Ya. Lah kata para ulama, siapa wanita yang bisa memperhatikan 4 perkara ini, silahkan masuk surga dari 8 pintu mana yang ibu suka. Kalau laki-laki berat. Ya. Cuman masalahnya, walaupun hanya 4 perkara ini rupanya tidak mudah pula. Ibu bisa menjaga sholat, ibu bisa menjaga puasa, tapi ibu tidak bisa menjaga ketaatan kepada suami. Gak bisa juga kan? Berarti satu hilang. Gak bisa dari pintu mana saja tertutup akhirnya. Oh, ibu sudah bagus sama suami, tapi sholat pula masalah. Ini masalah juga. Memang walaupun nampak cuma 4 poin ini saja, tapi sulit rupanya, berat rupanya. Ya. Tapi kalau Allah berikan taufik kepada ibu bisa menjalankan 4 perkara, insya Allah, ya, sebenarnya syariat Allah itu mudah, kita saja yang memperberat. Bisa dilaksanakan sebenarnya. Tidak mungkinlah syariat itu disyariatkan di luar kemampuan hamba-hamba, itu mustahil. Mustahil. Tidak ada syariat Islam itu yang berat. Kita yang memberat-beratkan syariat. Wallahu a'lam, sampai di sini.